Dandim 0715 Kendal Letkol Infantri Iman Widiarto meresmikan pemugaran makam pahlawan Hizbullah di Desa Kerajang Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu tanggal 10 November tahun 2021. Di makam ini setidaknya terbaring 3 jasad ulama penyebar ajaran agama Islam sekaligus anggota Laskar Hizbullah yang ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Tepatnya saat tentara Belanda melancarkan serangan pada agresi militer Belanda pertama pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiga syuhada di bawah pimpinan Kiai Ibrahim Abdussalam itu adalah Ahmad Nur bin Kiai Mimbar, Masrur bin Kiai Ibrahim Abdussalam, dan Sukci bin Kiai Misbah. Makam Kiai Ibrahim Abdussalam sendiri berada terpisah, beberapa jengkal di sisi barat makam mereka. Peresmian juga dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kendal Kiai Haji Asroi Thohir, Camat Kaliwungu Nung Tubeno, Forkopimcam Kaliwungu, Ketua Pimpinan Anak Cabang atau PAC Gerakan Pemuda atau GP Ansor Kaliwungu Ali Nurudin, Kepala Desa atau Kades Kerajang Kulon Abdul Latif, Kades Kutoharjo Ivan Setiawan, serta perwakilan keluarga pahlawan Hizbullah, Kiai Haji Solahuddin Humaidullah. Dandim Iman Widiarto mengaku terharu dengan sikap pahlawan Hizbullah. Sebab, mereka sama sekali tidak pernah ingin dikenang atau diberikan imbalan. Bahkan mereka belum sempat menikmati kemerdekaan, tapi sudah wafat di medan perang. Ketulusan dan keikhlasan mereka saat berjuang melawan penjajah, telah membawa seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kemerdekaan seperti saat ini. Dandim meyakini, pejuang Laskar Hizbullah tidak hanya pejuang semata. Mereka juga dikenal sebagai ulama. Malah pihak keluarga menolak penghargaan dari negara. Bahkan menolak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tapi lebih memilih di pemakaman umum. Pahlawan itu adalah beliau-beliau orang-orang yang telah berjuang, merelakan jiwa raganya untuk bangsa dan negara. Ada nilai ketulusan di sana, ketika perjuangannya itu tidak mengharapkan balasan sedikit pun dari manusia, tetapi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka di sini banyak pahlawan, banyak veteran yang sekalipun sudah mengorbankan jiwa raganya, hartanya, keluarganya, tetapi sedikit pun tidak meminta hasil dari kemerdekaan itu sendiri. Padahal kemerdekaan itu adalah dari jerih payahnya beliau-beliau yang harus ditebus bahkan dengan nyawanya. Ini adalah nilai yang harus kita teladani, sehingga kita apapun profesinya kita teladani keikhlasan, ketulusannya. Beliau-beliau itu berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya bahwa tangan, kaki semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kita memanfaatkan untuk bangsa dan negara, itu kembalinya adalah untuk diri kita sendiri. Beliau-beliaunya insya Allah terkenal nanti di akhirat, walaupun di dunia mungkin tidak banyak yang mengenalnya. Menyampaikan historiografi ketiga pejuang Hizbullah itu, Ketua MUI Kendal Kiai Haji Asroi Thohir mengatakan, selain pahlawan, semasa hidupnya, Masrur, Ahmad Nur, dan Sukci juga seorang ulama. Mereka bertiga waktu itu juga mengajarkan ilmu agama kepada para santri juga masyarakat di kota Santri, Kaliwungu dan seputar Kabupaten Kendal. Beliau bertiga atas restu Kiai Ibrahim kan ingin segera melepaskan negeri ini dari cengkeraman kolonial, sehingga warga negara Indonesia ini memiliki satu kemerdekaan dan merdeka dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya secara luas, baik bidang pelaksanaan ibadahnya maupun bidang pendidikannya. Nah, melebar mesti pada kegiatan sosial yang lain memiliki kemerdekaan, tidak dikekang sebagaimana masa-masa penjajahan. Ini yang harus terus dipahami, dihayati oleh generasi muda. Maka tadi saya katakan generasi sekarang harus mampu meneruskan menjaga nama baik Kaliwungu menjadi kota santri yang tampil bersih, tertib, nyaman, karena sudah 3 pahlawan yang menjadi martir kemerdekaan Indonesia berasal dari Kaliwungu ini atas restu Kiai Sepuh, yaitu Mbah Kiai Haji Ibrahim Abdussalam selaku Komandan Hizbullah di Kaliwungu. Beliau mau dihargai, ditempatkan di
makam pahlawan Giri Tunggal tidak kerso di sini saja, supaya warga Kaliwungu gampang berziarah ke tempat saya. Itu artinya beliau kan ada keterikatan yang sangat kuat terhadap warga ini supaya tidak lalai memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan melaksanakan agama serta kegiatan pendidikan dan sosial masyarakat yang lain. Intinya kan di situ. Dan ini momentum bagus, Ansor menyadari itu. Jadi saya dorong untuk selalu digugah nilai-nilai luhur yang pernah diungkapkan oleh beliau-beliau. Mbah Kiai Ibrahim itu tidak hanya bersemangat membela negara, tetapi semangat sosialnya sangat tinggi, memperhatikan lingkungannya. Antara lain misalnya pada saat-saat Kaliwungu dulu kena berulang kali banjir, praktis kegiatan sosial ekonomi masyarakat bawah itu terkendala, beliau selalu memborong ketela di pasar Geladak, beberapa pikul itu dibagikan kepada tetangga kiri kanannya. Itu artinya kepedulian sosialnya sangat luar biasa. Jadi ini yang tadi juga saya sampaikan kepada para pengurus Banser dan Ansor, itu harus ditindaklanjuti dalam bentuk dan model mungkin berbeda, tetapi substansinya sama, memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Pemugaran makam pahlawan Hizbullah diprakarsai oleh PACGP Ansor Kaliwungu bersama pemerintah desa atau Pemdes Krajang Kulon atas persetujuan pihak keluarga besar pahlawan Hizbullah. Ketua PACGP Ansor Kaliwungu Ali Nurudin menyebut, pemugaran dilakukan karena kondisi makam pejuang kemerdekaan Republik Indonesia kondisinya sudah memprihatinkan. Terakhir dipugar pada 1981, jadi sekarang usianya sudah 40 tahun. Banyak dinding yang sudah retak. Kades Krajang Kulon Abdul Latif mengungkapkan, pemugaran ini merupakan swadaya dari masyarakat, keluarga besar, dan PAC Ansor Kaliwungu, sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh pahlawan yang sudah berjuang mengusir penjajah. Selain itu, juga untuk memberikan edukasi sekaligus syiar kepada masyarakat, terutama generasi muda bahwa di Kaliwungu ada ulama yang ikut berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, paling tidak saya sebagai pemerintah desa Kerajaan Kulon dan kebetulan saya sebagai kepala desa, kebetulan juga ada duriah dengan makom yang barusan diresmikan. Paling tidak bisa memberikan motivasi kepada generasi muda bahwa di sini juga ada makam-makam para syuhada Hizbullah yang dulu alhamdulillah ikut memperjuangkan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena tanpa beliau-beliau seperti ini yang ada di sini, itu belum tentu bisa kita menikmati yang sekarang ini. Maka dari itu bentuk daripada kita kepedulian, ya intinya kita ikut untuk bisa semuyong, bisa mengerti arti dan paling tidak mengerti sejarah untuk generasi yang akan datang. Keterikatan emosional yang kuat juga dirasakan masyarakat Desa Kutoharjo, desa tetangga sisi timur Krajang Kulon, tempat 3 makam pahlawan Hizbullah berada. Kades Kutoharjo Ivan Setiawan menyampaikan apresiasi dan dukungannya untuk ikut menindaklanjuti nilai-nilai perjuangan 3 syuhada itu bersama warga, terutama generasi mudanya. Dari kami selaku desa tetangga sangat terikat sekali karena beliau-beliau yang telah wafat sebagai pejuang Hizbullah merupakan suri tauladan bagi kami selaku penerusnya, terutama kami selaku pejuang-pejuang di desa, bagaimana bisa menindaklanjuti perjuangan beliau yang dalam intinya itu tadi adalah ikhlas tanpa pamrih. Itu yang ingin sangat sekali saya dan warga terutama di desa kami, yaitu Desa Kutoharjo, ingin meneladani hal-hal tersebut karena beliau berjuang tanpa pamrih untuk negara dan agama. Hanya itu yang menjadikan kami ingin berpartisipasi, bahkan berdonasi untuk kelangsungan walaupun sekedar pemugaran makam-makam beliau. Sejalan, Ketua GP Ansor Desa Krajang Kulon Abdullah Mubarak bin Muslihun bin Haji Haluts bin Kiai Haji Ibrahim bin Abdussalam,
sebagai pemilik garis keturunan langsung Kiai Ibrahim Abdussalam menilai perjuangan dan pengorbanan 3 syuhada leluhurnya tersebut layak diteladani dan setidaknya mendapat legalitas pengakuan yang semestinya dari pemerintah. Kalau belajar dari keikhlasan beliau semuanya, tentunya hal-hal semacam pengakuan atau apalah tidak perlu bagi beliau. Tapi kita sekali lagi berkewajiban memberikan informasi selanjutnya, tidak hanya sebatas bangunan-bangunan saja bersejarah, tapi juga cerita perjuangan beliau. Kita ada agenda, insya Allah tetap mengusahakan bagaimana beliau itu mendapatkan paling tidak pengakuan dari pemerintah, biar secara legal secara pemerintah, biar memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat. Walaupun sebenarnya pihak keluarga kadang merasa bukan usaha, istilahnya bukan nopo-nopo, pun kemauan begitu. Tapi sekali lagi kalau kita berangkat dari generasi muda yang harusnya lebih bisa menghargai dan menghormati jasa beliau, yang salah satunya kita bagaimana nanti agar beliau lebih bisa mendapatkan tempat yang layak. Kiai Ibrahim Abdussalam adalah komandan Laskar Hizbullah di Kecamatan Kaliwungu, yang namanya tak ingin dicatat dalam administrasi negara. Dia merasa bahwa perjuangan yang telah ia lakukan adalah bentuk kewajiban bagi setiap warga negara. Bahkan suatu hari, Sumitro Joyohadikusumo ayah Prabowo Subianto, salah seorang menteri era Soekarno, pernah meminta agar ketiga jenazah pemuda itu dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang. Namun Kiai Ibrahim menolak dengan halus, agar mereka tetap di pemakaman umum Krajang Kulon. Penolakan ini tentu sangat beralasan. Sebab, makam ketiga syuhada itu bukan hanya menjadi simbol perjuangan kaum santri di Kaliwungu yang akan selalu dikenang dan didoakan oleh masyarakat sekitar, namun juga menjadi teladan atas keberanian yang dimiliki bagi generasi berikutnya. Kesederhanaan, kedermawanan, dan kewibawaan lekat menjadi identitas dirinya sebagai kiai yang patut mendapat gelar kepahlawanan. Kiai Ibrahim Abdussalam dan para pemuda pejuang itu adalah saksi betapa beratnya mempertahankan kemerdekaan negeri tercinta ini. Mereka tidak hanya mengorbankan waktu, harta dan tenaga, namun juga kucuran darah dari perjuangan mereka. Siap, ketok dan. Sekali lagi kami umumkan kepada segenap tamu undangan untuk bisa bersama-sama di Resto Jati Rasa Kawasan. Kami memohonkan ampun